Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, channel ini adalah channel informasi dan edukasi dan bukan ajakan maupun saran finansial teman-teman. Jadi kita hari ini akan membahas tentang kebangkitan Humanity Protocol dan menavigasi strategi Altizen di era identitas digital tahun 2026 teman-teman. Memasuki pertengahan tahun 2026, dinamika pasar kripto telah bertransformasi dari spekulasi buta menjadi rotasi modal yang sangat selektif, menandai lahirnya altcoin yang lebih dewasa dan berbasis fundamental, teman-teman. Jadi dalam lanskap ini, fenomena altcoin tidak lagi tercermin dalam kenaikan serentak seluruh aset digital, melainkan terkonsentrasi pada sektor-sektor yang menawarkan solusi nyata terhadap tantangan global. Jadi seperti misalkan kecerdasan buatan atau artificial intelligence dan keamanan identitas. Jadi Humanity Protocol muncul sebagai koin underdog yang berhasil mencuri perhatian pasar dengan memposisikan dirinya di persimpangan krusial antara teknologi blockchain dan verifikasi kemanusiaan. Jadi di tengah gempuran bot artificial intelligence yang semakin canggih dan manipulatif, protokol ini menawarkan jawaban melalui infrastruktur identitas terdesentralisasi yang mampu membedakan antara manusia asli dan identitas buatan, teman-teman. Jadi ini mampu membedakan antara manusia asli dan entitas buatan tanpa harus mengorbankan privasi pengguna. Jadi keberhasilan Humanity Protocol di dalam mengamankan peringkat 100 besar di Coin Market Cap itu menunjukkan bahwa investor hari ini lebih memprioritaskan proyek yang memiliki utilitas jangka panjang dibandingkan sekedar narasi tren sesaat, teman-teman. Dan ini menjadikan sektor decentralized identity itu menjadi motor penggerak utama dalam siklus pasar kali ini, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini, strategi unggulan Humanity Protocol itu terletak pada pendekatan teknologinya yang revolusioner, namun tetap inklusif, yaitu penggunaan pemindaian telapak tangan atau palm scan yang jauh lebih dapat diterima secara sosial dibandingkan pemindaian iris mata yang kontroversial, teman-teman. Jadi dengan memanfaatkan kamera smartphone standar, Humanity Protocol menghilangkan hambatan perangkat keras khusus yang selama ini menghambat adopsi massal bagi pesaingnya, sehingga memungkinkan jutaan pengguna global untuk bergabung dalam ekosistem hanya dalam hitungan detik, teman-teman. Jadi di balik layar, protokol ini mengintegrasikan mekanisme Proof of Trust dan teknologi Zero Knowledge Proof atau ZKP yang memastikan data biometrik pengguna tidak pernah bocor atau disimpan secara terpusat, teman-teman. Dan ini sebuah standar keamanan yang menjadi sangat krusial di tahun 2026. Dibangun di atas infrastruktur ZKEVM Layer 2, jaringan ini menawarkan skalabilitas luar biasa dengan biaya transaksi yang sangat minim, memberikan fondasi teknis yang kuat bagi pengembang untuk membangun aplikasi terdesentralisasi yang membutuhkan verifikasi manusia yang akurat, mulai dari sistem pemungutan suara elektronik hingga platform media sosial bebas bot, teman-teman. Kemudian kita berbicara secara performa pasar. Lonjakan harga Humanity Protocol hingga menyentuh kisaran Rp4.434, teman-teman, dengan kenaikan volume perdagangan lebih dari 177% dalam satu hari, merupakan sinyal kuat adanya akumulasi besar oleh para pelaku pasar institusional maupun retail. Kemudian peningkatan aktivitas on-chain yang masif ini bertepatan dengan peluncuran mainnet dan implementasi sistem staking baru
yang memberikan insentif bagi pemegang token jangka panjang, teman-teman. Ini sekaligus mengurangi tekanan jual di pasar terbuka. Kemudian dengan kapitalisasi pasar, jadi kita lihat di sini dengan kapitalisasi pasar yang hari ini mencapai 12 triliun, teman-teman. Kita lihat di sini kapitalisasi pasarnya mencapai 12 triliun rupiah. Ini Humanity Protocol telah bertransisi dari sekedar proyek eksperimental menjadi pemimpin pasar di sektor identitas digital. Kemudian didukung oleh likuiditas yang melimpah di bursa-bursa global utama seperti Binance dan Bybit. Meskipun masih memiliki tantangan terkait jadwal token unlock dari investor awal yang perlu diantisipasi pada akhir kuartal kedua, namun momentum pertumbuhan Humanity Protocol tetap terjaga berkat narasi Humanity First yang kuat dan kemampuannya untuk terus memperluas kemitraan strategis dalam ekosistem Web3 dan ini menjadikannya standar baru dalam validasi manusia digital, teman-teman. Kemudian bagi para investor dan penggiat kripto mengadopsi strategi investasi pada koin underdog seperti Humanity Protocol di tengah musim altcoin memerlukan ketelitian dalam menganalisis data pasar dan manajemen resiko yang disiplin, teman-teman. Kemudian mengingat volatilitas yang tinggi, pendekatan dollar cost averaging atau DCA tetap menjadi metode paling bijak untuk menghadapi potensi koreksi teknis sebelum koin ini mencoba menembus level tertinggi sepanjang masa di angka 6.771 rupiah, teman-teman. Kemudian keberhasilan Humanity Protocol membuktikan bahwa aset digital yang memiliki keterkaitan erat dengan kebutuhan nyata di dunia luar, dalam hal ini perlindungan terhadap ancaman bot artificial intelligence, akan selalu menemukan jalannya untuk unggul secara kompetitif, teman-teman. Kemudian menjelang akhir tahun 2026, fokus pasar diprediksi akan terus bergeser ke arah proyek yang mampu mensinergikan keamanan biometrik dengan kedaulatan data pribadi, dan itu akan memantapkan posisi Humanity Protocol bukan hanya sebagai instrumen investasi yang menguntungkan, tetapi sebagai pilar penting dalam arsitektur internet masa depan yang lebih manusiawi dan terpercaya, teman-teman. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, apakah hari ini layak bagi kita untuk melakukan pembelian token Humanity Protocol? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya persilakan teman-teman lakukan dior dan investigasi secara mandiri karena uang Anda adalah tanggung jawab Anda masing-masing. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.